not afraid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desita Marani, NIM saya 121060020. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak. Nah, program studi saya adalah bimbingan konseling Islam. Di sini saya membuat video untuk ujian akhir semester saya, yaitu mata kuliah pemahaman tingkah laku, yang dimana dosennya itu adalah Ibu Bariyati MPD. Nah, di sini kita langsung saja ya. Saya akan membahas 3 materi, yaitu adalah materi tentang yang pertama, perkembangan kecerdasan dan kepribadian dalam kurung hubungan dalam membentuk perilaku. Yang kedua, motif, motivasi, dan sugesti dalam kurung konsep, indikator, dan pengukuran. Yang ketiga, mekanisme perilaku menurut teori psikodinamik, behavioral, dan humanistik. Langsung saja, yaitu yang pertama adalah perkembangan kecerdasan dan kepribadian. Yang pertama, pengertian kecerdasan. Istilah kecerdasan atau inteligensi bukanlah sesuatu yang baru bagi kita sebagai pendidik. Namun, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu tentang kecerdasan pun berkembang. Selanjutnya, pengertian kepribadian. Istilah kepribadian atau dalam kurung personality sesungguhnya memiliki banyak arti. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam penyusunan teori, penelitian, dan pengukurannya. Salah satu karakteristik penting dari individu yang perlu dipahami oleh guru sebagai pendidik adalah bakat dan kecerdasan individu. Guru yang tidak memahami kecerdasan anak didiknya akan memiliki kesulitan dalam memfasilitaskan proses pengembangan potensi individu menjadi yang dicita-citakannya. Kecerdasan emosional merupakan salah satu kemampuan yang dimiliki oleh individu dan bisa berkembang jika dilakukan beberapa latihan yang sifatnya terus-menerus. Kecerdasan ini akan memberikan motivasi pada individu untuk menjadikan orang lain dapat dipengaruhi oleh perilakunya. Kecerdasan emosional memberikan andil yang cukup berarti dalam membina moralitas peserta didik. Karena individu yang memiliki kecerdasan emosional akan sangat peka dengan keadaan sekitar. Selanjutnya, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan emosional dalam pembelajaran, yakni 1. Menyediakan lingkungan yang kondusif. Yang kedua, menciptakan iklim pembelajaran yang demokratis. Yang ketiga, merespons setiap perilaku peserta didik secara positif dan menghindari respon negatif. Keempat, mengembangkan sikap empati dan merasakan apa yang sedang dirasakan peserta didik. Ada beberapa arti dan definisi ahli yang mencoba menafsirkannya. Yang A, kepribadian menurut pengertian sehari-hari. Pengertian kepribadian tersebut hanya menunjuk terbatas kepada ciri-ciri yang diamati saja dan mengabaikan kemungkinan bahwa ciri-ciri ini bisa berubah tergantung kepada situasi keliling. Tambah pula, pengertian kepribadian semacam itu lemah disebabkan oleh sifatnya yang evaluatif atau dalam kurung menilai. Bagaimanapun, kepribadian itu pada dasarnya tidak bisa dinilai baik ataupun buruk, atau bisa disebut juga netral. Yang B, kepribadian menurut psikologi. Pengertian kepribadian menurut disiplin ilmu psikologi bisa diambil dari rumusan masalah beberapa teoritis kepribadian yang terkemuka. Di antaranya, yang pertama, Browner menyatakan bahwa tingkah laku manusia adalah gerak-gerik suatu badan, sehingga kepribadian dapat dikatakan corak gerak-gerik suatu badan manusia. Yang kedua, George Kelly, bahwa kepribadian sebagai cara yang unik dari individu dalam mengartikan pengalaman-pengalaman hidupnya. Yang terakhir, Gordon Allport, merupakan kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikologi fisik individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas. Yang selanjutnya, jenis-jenis kecerdasan. Ada 8 jenis kecerdasan yang dikemukakan oleh Howard Gardner, yaitu inteligensi bahasa, linguistik. Yang kedua, inteligensi logis, matematis. Yang ketiga, inteligensi visual spasial. Yang keempat, inteligensi musikal. Yang kelima, inteligensi kinestetik tubuh. Yang keenam, inteligensi intrapersonal. Yang ketujuh, inteligensi interpersonal atau dalam kurung sosial. Yang terakhir, inteligensi naturalis. Ciri-ciri kepribadian. Yang A, sanguinis, bersemangat, banyak kekuatan, mempunyai gairah hidup, dapat membuat lingkungannya senang.
Yang B. Melankolis, ciri-cirinya terobsesi dengan karyanya yang paling bagus atau paling sempurna, mengerti estetika kehidupan. Yang C. Kolerik, cenderung berorientasi pada pekerjaan dan tugas. Yang D. Pelegematik, cenderung tenang, gejolak emosinya tidak nampak. Materi yang kedua yaitu motif, motivasi, dan sugesti, yaitu yang pertama adalah motif. Motif digolongkan menjadi 3, motif biogenetis, motif-motif yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan organisme manusia demi kelanjutan kehidupannya secara biologis. Yang kedua, motif sosiogenetis. Motif-motif yang dipelajari orang dan berasal dari lingkungan kebudayaan tempat orang itu berada dan berkembang. Yang terakhir, motif teogenetis. Motif-motif ini melingkupi manusia sebagai makhluk yang berkembang. Selanjutnya, faktor-faktornya adalah faktor rohania, karakteristik yang disebabkan oleh proses sosial yang dialami oleh setiap orang. Yang kedua, faktor personal atau biologis, mempengaruhi perilaku manusia. Yang ketiga, faktor situasional, pendidikan, pengalaman, dan suasana yang melindunginya. Semakin tinggi pendidikan seseorang dan semakin tinggi pengalamannya. Faktor sosiopsikologis, karakteristik yang disebabkan oleh proses sosial yang dialami oleh setiap orang. Yang selanjutnya, pembentukan perilaku dapat melalui yang pertama, imitasi atau peniruan, yang kedua, sugesti, yang ketiga, simpati, dan yang terakhir, situasi kebersamaan. Selanjutnya, motivasi, kekuatan penggerak yang membangkitkan aktivitas pada makhluk hidup dan menimbulkan tingkah laku serta mengarahkannya menuju tujuan tertentu. Contoh motivasi adalah, misalnya, orang yang bermotif lapar, maka ia akan berusaha untuk mencari makanan untuk memuaskan motif laparnya tersebut. Motivasi untuk melakukan sesuatu aktivitas timbul karena adanya interaksi antara motif dengan situasi yang sedang dihadapi. Yang selanjutnya, karakteristik motivasi. Yang pertama, sebagai hasil dari kebutuhan. Yang kedua, menopang perilaku. Dan yang terakhir, terarah kepada suatu tujuan. Nah, prinsip-prinsip motivasi dalam hidup adalah: pertama, prinsip kompetisi. Yang kedua, prinsip pemacu. Yang ketiga, prinsip ganjaran dan hukuman. Yang keempat, pengembangan minat. Yang keenam, kejelasan dan kedekatan tujuan, dan terakhir lingkungan yang kondusif. Yang selanjutnya yaitu sugesti. Sugesti adalah suatu pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak kepada pihak lainnya, baik itu negatif ataupun yang positif. Contohnya, seorang tokoh yang disegani memberikan arahan kepada masyarakat umum agar membuang sampah pada tempatnya. Nah, contoh yang kedua, saat seseorang sedang emosi dan akan pengaruh dari orang lain untuk menyakiti orang tersebut. Dan selanjutnya, jenis-jenis sugesti. Sugesti kerumunan, yaitu penerimaan yang bukan didasarkan pada penalaran, melainkan karena keanggotaan atau kerumunan. Yang kedua, sugesti negatif, yaitu sugesti yang ditunjukkan untuk menghasilkan tekanan-tekanan atau pembahasan tertentu. Yang terakhir, sugesti prestis, yaitu sugesti yang muncul sebagai akibat adanya prestis orang lain. Nah, materi terakhir, mekanisme perilaku menurut teori psikodinamik, behavioral, dan humanistik. Yang pertama, behaviorisme, memandang bahwa pola-pola perilaku itu dapat dibentuk melalui proses pembiasaan dan penguatan atau dalam kurung reinforcement dengan mengondisikan atau menciptakan stimulus-stimulus atau rangsangan tertentu dalam lingkungan. Behaviorisme menjelaskan mekanisme proses terjadi dan berlangsungnya perilaku individu dapat digambarkan dalam bagian berikut. S sama dengan stimulus atau dalam kurung rangsangan, dan selanjutnya R sama dengan respon dalam kurung perilaku, aktivitas, dan O sama dengan organisme dalam kurung individu atau manusia. Karena stimulus datang dari lingkungan, W sama dengan world, dan R juga ditunjuk kepadanya. Yang dimaksud dengan lingkungan W atau world di sini dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu A. Lingkungan objektif, dan yang B. Lingkungan efektif. Selanjutnya, holistik atau humanistik, memandang bahwa perilaku itu bertujuan, yang berarti aspek-aspek intrinsik dalam kurung niat, motivasi, dan tekad. Dan dalam diri individu merupakan faktor penentu untuk melahirkan suatu perilaku, meskipun tanpa adanya stimulus yang datang dari lingkungan tersebut.
Holistik atau humanisme menjelaskan mekanisme perilaku individu dalam konteks what, apa, how, bagaimana, dan why, mengapa. Setiap individu, demi mempertahankan kelangsungan dan meningkatkan kualitas hidupnya, akan merasakan adanya kekurangan-kekurangan atau kebutuhan-kebutuhan tertentu dalam dirinya sendiri. Dalam hal ini, Maslow mengungkapkan jenis-jenis kebutuhan individu secara hierarkis, yaitu 1. Kebutuhan fisiologikal, yang kedua kebutuhan keamanan, yang ketiga kebutuhan kasih sayang atau penerimaan, yang keempat kebutuhan pretis atau harga diri, dan yang terakhir kebutuhan aktualisasi diri. Sementara itu, Strenger, Nana Soadik, Sukmanadinata 2005 mengetengahkan 4 jenis kebutuhan individu, yaitu yang pertama kebutuhan berprestasi, yang kedua kebutuhan berkuasa, yang ketiga kebutuhan untuk membentuk ikatan, dan yang terakhir adalah kebutuhan takut atau kegagalan. Nah, yang terakhir pendekatan psikodinamika lebih terfokus pada aspek-aspek emosional kehidupan manusia daripada perilakunya. Pendekatan psikodinamika banyak menekankan pentingnya pengalaman masa kanak-kanak, khususnya pola asuh orang tua atau parenting dan motif-motif yang tidak disadari terhadap perilaku pendekatan ini. Sekali lagi menekankan pada pengalaman baik masa lalu maupun pendidikan dari orang tua. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.